Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anamfidah dengan NIM 2405356013005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan desain algoritma mendeteksi influencer pseudo expert dengan sistem identifikasi risiko konten berbasis weighted scoring. Langsung saja, di era media sosial saat ini banyak influencer yang membahas bidang serius seperti kesehatan, keuangan, dan juga pendidikan. Namun, tidak semua influencer tersebut memiliki kompetensi atau keahlian yang sesuai. Sebagian menyampaikan informasi seolah-olah mereka ahli, padahal tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, konten seperti ini yang disebut dengan pseudo expert dan berpotensi menyesatkan serta membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan algoritmik untuk mendeteksi risiko dari konten tersebut. Nah, adapun tujuannya yaitu merancang algoritma untuk mendeteksi konten influencer pseudo expert, menghasilkan risk score pada setiap konten atau akun influencer, membantu pengguna memahami tingkat risiko suatu konten sebelum mempercayainya. Nah, adapun flow algoritmanya yang pertama yaitu mengambil data konten influencer yang akan dianalisis. Kemudian setiap konten akan melalui tahap ekstraksi fitur, yaitu mengidentifikasi karakteristik risiko seperti klaim absolut, ketiadaan sumber, bahasa sensasional, hingga kredensial pembuat konten. Setelah itu, masing-masing fitur akan diberikan bobot sesuai tingkat pengaruhnya terhadap resiko. Selanjutnya, sistem menghitung risk score-nya berdasarkan kombinasi nilai fitur dan bobot tersebut. Nah, yang kelima, itu mengklasifikasikan tingkat risiko untuk mengetahui konten tersebut merupakan kategori yang mana. Dan yang terakhir yaitu menampilkan hasil pada konten. Nah, ini contoh dari konten sebuah video influencer yang akan dianalisis oleh sistem. Nah, dari video ini itu membahas edukasi tentang konten kreator di media sosial yang disampaikan berdasarkan pengalaman pribadi pembuat konten. Berdasarkan analisis algoritma, video ini lebih banyak berisi opini atau tips pribadi dan bukan penjelasan yang didukung dengan adanya sumber ilmiah, referensi akademik, dan juga sumber-sumber yang kuat. Selain itu, di beberapa bagiannya menggunakan bahasa yang persuasif untuk menarik perhatian yang melihatnya. Nah, dari fitur-fitur risiko tersebut, algoritma menghitung risk score dan ditemukan risk score sebesar 68% yang termasuk kategori risiko tinggi. Nah, adapun rumus perhitungan dari risk score yaitu dengan sum dari FI dikali WI, dengan FI merupakan nilai fitur risiko dan juga WI itu merupakan bobot dari fitur. Dan hasil akhirnya akan dikonversikan menjadi persentase. Nah, selanjutnya adapun pseudocode yang digunakan yaitu inputnya merupakan list atau beberapa macam dari konten. Nah, kemudian konten tersebut akan dilakukan proses ekstraksi fitur dan juga penetapan bobot. Selanjutnya, algoritma menghitung risk score dengan menjumlahkan hasil perkalian setiap fitur dan juga bobotnya. Yang mana di layar tertulis ekstraksi fitur F1 sampai dengan F7.
Dan juga tetapkan bobot W1 hingga W7. Dan adapun menghitung riskor dengan menjumlahkan menjumlahkan perkalian dari ekstraksi fitur dikalikan dengan bobot dan akan dikonversi ke persentase, kemudian menentukan kategori risiko dan menampilkan hasil. Nah, bisa dilihat di sini untuk uraian F1 hingga F7 dapat diketahui bahwa F1 merupakan cek klaim absolut, F2 merupakan cek sumber referensi, F3 merupakan cek bahasa sensasional, F4 merupakan cek topik beresiko, F5 cek overconfidence, F6 mengecek engagement anomali, dan F7 merupakan kredensial. Dan adapun bobot-bobot dari F1 hingga F7 dapat diketahui bahwa W1 yaitu 0,2, W2 0,15, W3 0,15 juga, W4 0,2, W5 0,1, W6 0,1, dan W7 0,1. Nah, adapun cara menghitung riskornya itu dengan mengalihkan F1 dengan W1, begitu selanjutnya hingga F1 dikalikan dengan W7. Dan juga nantinya akan dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase. Nah, ini merupakan uraian dari risk persen, yang mana ada kategorinya merupakan aman, waspada, dan juga ada risiko tinggi hingga sangat berbahaya. Dan yang terakhir itu menampilkan risk persen dan kategori. Nah, selanjutnya merupakan kompleksitas. Dari sisi kompleksitas, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu 0n, dengan n merupakan jumlah konten, karena setiap kontennya akan diproses satu kali secara linear. Dengan kompleksitas ini, algoritma cukup efisien dan dapat digunakan untuk memproses banyak konten. Nah, dari ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa algoritma dapat mendeteksi influencer pseudo-expert secara sistematis. Riskor dapat membantu mengukur tingkat bahaya konten. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip analisis dan desain algoritma, dan juga sistem ini kedepannya dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menerapkan teknologi AI dan juga NLP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.